kondisi Mas Rey itu jatuh dan terpuruk. Saya nggak bisa disamakan sama tim Mas Rey. Saya akui tim Mas Rey itu udah bubar semua. Ya Mas Rey ya ngertiin saya juga lah, karena kan saya juga berusaha ngertiin. Jadi Mas Rey juga harus setuju sama omongan saya. Kita kali ini kita bakal memamerkan ke dukun, dan kita usahakan jangan ngasih tahu ke siapapun, bahkan ke netizen. Mas Rey jangan sampai tahu. Netizen tuh orang-orang ini nggak tahu apa-apa mereka. Taunya komentar aja tapi nggak ada aksi. Dukun itu walaupun mereka itu bodoh, walaupun mereka itu nggak dibilang nggak ada rasanya, itu mereka itu iman kayak kita gini, tapi mereka itu masih ada kepedulian sama kita, mau bantu kita. Mas Rey lebih memilih netizen yang bukan siapa-siapa. Mas Rey yang nggak ada sangkut pautnya darah. Kenapa kok Mas Rey lebih memilih mereka, bukan saya sebagai adik? Bukannya saya pilih kasih. Itu zaman Nabi itu kan musuhnya paman sendiri kan. Jangan sampai kita ini musuhan juga gara-gara masalah ini. Itu sama kan, itu gara-gara Nabi itu sama pamannya sendiri kan. Jangan sampai saya sama abang sendiri. Gara-gara bagus tuh netizen itu komentarnya, aslinya mereka ini jelek aslinya. Aku sih saya pergi dari sini. Bukannya saya nggak ngakui, tapi nggak mungkin saya akan nanti dari sekarang sama dukun. Nggak mungkin saya bekerja sama dukun. Udah nih kita ancurkan aja ini. Astagfirullah, jangan di. Ya Allah. Ini aduh apa ini ya? Biarkan hancur. Saya mau pergi aja dari sini. Setuju sama saya. Ki, Kamu tahu Rizky jangan kau kayak diam, gitu. Kau tuh orang bodoh kameramen. Kau tuh diam aja. Kau jangan bela-belain. Jangan kayak gitu. Di sini kamu mati pun nggak masalah. Mending kamu mati daripada namamu itu tercemar buruk di sini. Nggak cuma Mas Rey yang buruk, saya dan orang tua kita juga buruk namanya nanti. Ki. Ki. Gitu ya. Presenter kemarin. Jadi kalau kamu nampak lampu ini gini saya ki. Ini saya di sini gini kodenya lampu ki. Ya Allah. Nggak dikini ya Allah. Malam ini saya cari entah kemana. Kau betul meninggalkan saya Ki. Kau betul kamu meninggalkan saya Ki. Ki, tega kamu meninggalkan saya Ki. Saya mau udah hancur sekarang Ki, sepuruk-puruknya Ki. Diki. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Diki, Diki kamu di mana lagi? Ya Allah, kenapa lah kondisi kayak gini ya Allah? Aku tinggal Diki, satu-satunya yang saya punya. Diki yang tinggal satu-satunya orang yang selalu membantu saya kalau jalan. Ki, Diki, Ki, Diki, Ki. Astagfirullahaladzim. Diki, 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 Ki. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغادي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يا عروس الغفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الغفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام قبلتين صلى الله على محمد يا رسول
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banget, sahabat-sahabat. Banget ya Allah. Ya mas, assalamualaikum mas. Ya Allah, ya Allah. Tadi saya nggak sengaja di apa kelihatan dari langit itu kayak tersorot lampu kan, terus nggak lama itu bersuara Mas Eri selawat. Jadi tenda kita gimana mas? Tenda ya. Ya Allah, kamu kemana aja Ki? Saya cuma Dari ini. ada perlu bentar tadi. Ya Allah. Kamu ada yang saya omongkan tuh. Nah pokoknya nggak jauh dari itu loh. Mana? Kameramen. Ini kamu pegang. Kameramen. Oke. Apa? Ya Allah. Ya Allah. Mau jaga kamera. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadi gini mas, saya mau nanya ya, jadi Mas Eri itu udah ada, maksudnya udah di jalan keluar belum? Soal apa namanya liantin ini, gimana caranya kita tuh bisa melunasi utangnya Mas Eri yang sebesar 150 juta dengan Naib Soleh. Soalnya kamu mau nanya jalan keluar. Udah ada jalan keluar belum? Udah ada jalan keluar belum? Ya untuk sekarang ini ya jalan keluar itu ya memang belum, saya belum dapat jalan keluar. Ya mungkin nanti ada masanya sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat saya itu pasti akan menjadi jalan keluar bagi saya, bagi kita semua. Iya mas. Jadi kamu janganlah kamu tinggali saya Ki. Saya ini sekarang kan udah sendiri, bahkan di kondisi seperti ini saya kan, kamu tahu sendiri kan, mata saya itu tidak bisa untuk ngeliat. Saya sebenarnya nggak mau ninggali mas. Dan tadi Mas Eri ngomongkan apa soal Mas Eri itu kayak nunggu netizen Mas Eri itu kayak membantu Mas Eri untuk permasalahan ini gitu kan. Tapi kalau misalkan saya pikir-pikir mas, mau sampai kapan kita nunggu mereka? Dari antara banyaknya ribuan netizen Mas Eri, bahkan 5 orang pun gak ada muncul, 1 orang pun gak ada yang muncul mau kayak udah saya yang bantu gini-gini biar masalah dengan Naib Soleh itu selesai. Itu mereka itu nggak terlihat rasa ingin membantu mereka, yang ada cuman komentar aja bisanya. Ya mungkin kan sekarang ini mungkin mereka lagi sulit, kita nggak bisa menyamakan ekonomi, kita nggak tahu ekonomi orang seperti apa. Ya mungkin ada sahabat-sahabat yang memang pengusaha, mungkin sekarang ini mereka tidak tahu kondisi saya seperti ini. Ya kita tetap kita jangan sampai berprasangka buruk lah sama mereka, karena kan dakwah kita, kayak kata kita kan dakwah, kita dakwah itu kan kita harus ikhlas karena Allah gitu. Ya Tapi walaupun gini, Mas, saya pikir-pikir nih ya, kemarin dari omongan si Habib Soleh bahwasannya tentang dia yang katanya mau datang ini sekitaran beberapa hari lagi nih kan, kita tuh nggak tahu dia tuh hadir entah kapan, bisa besok atau bisa juga lusa. Dan kita juga nggak tahu nih, sekarang kan dia kan Habib Soleh kan nggak ada sebutan saya jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, itu dia nggak ada pernah menyebutkan kemarin kan. Takutnya nih semisal kita nih di kondisi yang dibilang ngikutin kata hati Mas Eri, ingin nunggu nunggu netizen Mas Eri itu membantu kita,
untuk memperselesaikan masalah ini dengan Habib Soleh. Takutnya mas, mereka itu yang belum ada yang bantu, Habib Soleh udah keburu kemari mas. Sedangkan kita tuh juga belum ada persiapan, dan itu kalau kita belum ada persiapan uang itu tadi, walaupun gimana ya, yang ada itu yang terancam itu nama baik Mas Ri, nggak cuma nama baik Mas Ri, saya dan terutama itu tim kita ini bakal tercemar juga nama buruknya gitu. Kalau misalkan saya terus pertahankan apa kemauan Mas Ri, saya dibilang ya mau nggak mau harus ngikutin apa kata Habib Soleh. Memang ada benernya, kita markan aja ke dukun. Netizen ini mau tahu apa kata Habib Soleh kan? Kata Habib Soleh itu, netizen itu cuma bisa ngomong, tapi memang nggak ada aksinya gitu. Saya pikir-pikir memang bener sih. Dari sekian banyaknya komentar, itu mereka cuma bisa komentar tapi nggak ada aksinya. Kalau kita itu sama dukun itu nggak perlu banyak ngomong. Ada barang, mereka juga bakal ngasihkan uang yang kita butuhkan. Dan netizen ini bisa apa mas? Komentar aja bisa ya, cuman bisa menyalahkan suatu pihak. Nggak ada saling mencari jalan keluar, yang ada cuman bisa melarang doang. Bukannya mencari jalan keluar, tapi bisanya cuma melarang. Bukannya bukannya saya terlalu fanatik dengan netizen. Karena kalau misalkan saya memberikan liontin Dewi Sekar itu kepada dukun, nanti yang pertama pasti seluruh sahabat-sahabat saya kan pasti sangat kecewa. Itu dukun gitu yang diberikan. Lalu yang kedua, ketika dukun memiliki liontin Dewi Sekar tadi, yang saya takutkan itu nanti dukun itu akan menggunakan liontin Dewi Sekar untuk hal-hal yang tidak baik, gitu. Jadi di sini saya berharap, bukan berarti saya memastikan bahwa ini akan secepatnya selesai. Enggak, semoga Allah alam bisawab. Kepada Allah saya berserah, kepada Allah kita berserah. Tapi saya sangat berharap sama Diki, janganlah Diki tinggalkan saya. Karena saya sangat-sangat berharap. Kondisi saya sekarang kan, kamu tahu sendiri, saya jatuh sejatuh-jatuhnya, hancur sehancur-hancurnya. Kalau dipikir-pikir ya saya juga bingung, gimana saya nyari jalan keluarnya. Memang yang kamu katakan, yang dia katakan Habib Soleh, jual aja sama dukun. Tapi menurut saya itu bukan itu terlalu mencari jalan pintas gitu loh. Tapi saya yakin pasti nanti akan ada jalan, Allah akan berikan jalan kepada saya. Jangan kamu paksa saya untuk memberikan itu kepada dukun. Saya gini mas, saya sebenarnya juga nggak mau saya pergi dari sini meninggal Mas Ri. Bukan berarti saya itu ninggalin cuman karena kondisi Mas Ri itu jatuh dan terpuruk. Saya nggak bisa disamakan sama tim Mas Ri. Saya akui tim Mas Ri itu udah bubar semua. Dan kalau masih ada pun tinggal 3 ataupun 5 orang. Selebihnya itu mereka itu kabur karena apa? Karena merasa mereka itu nggak ada penghasilan lagi di sini gitu. Jadi mereka itu tinggalkan Mas Ri. Jadi tinggal kita di sini yang bertahan. Jadi ya Mas Ri ya ngertiin saya juga lah, karena kan saya juga berusaha ngertiin. Jadi Mas Ri itu juga harus setuju sama omongan saya. Kita kali ini kita bakal memarkan ke dukun, dan kita usahakan jangan ngasih tahu ke siapapun, bahkan ke netizen. Mas Ri jangan sampai tahu, karena kalau misalkan izin tahu, yang ada netizen itu terlalu menghalang. Ibaratnya pintunya udah ketemu, tapi mereka ini terlalu menutup pintu tadi biar kita tuh nggak bisa lewat. Jadi kita mau lewat mana? Makanya kita tuh jangan sampai tahu mereka gitu. Kalau kita tahu sama dengan kita itu membatalkan rencana kita untuk pelunasan si utangnya Mas Ri dengan Habib Soleh. Kalau misalkan ini kita nih kan sama satu lagi Mas Ri bilang, kamu itu kalau saya itu saya ngomong kok ada emosi nih sahabat, karena greget juga saya udah nanan ini sebenarnya, tapi aduh, Mas Ri ngomong tadi nggak setuju sama saya kan, tentang saya itu memaharkan dengan si dukun. Tapi sedangkan Mas Ri aja nggak bisa ngasih jalan keluarnya. Ya kamu jangan bawa emosi, Diki. Kamu tetap. Saya nggak emosi di sini. Saya sebenarnya sih gimana sih nggak emosi, tapi saya itu mencoba tegas sama Mas Ri. Karena memang ini jalan keluarnya kita masing-masing. Kita masing-masing juga harus punya jalan keluar. Tapi Mas Ri apa jalan keluarnya? Netizen terus. Netizen tuh orang-orang ini
nggak tahu apa-apa mereka. Taunya komentar aja tapi nggak ada aksi. Sama kayak Mas Ri, ngomong doang tapi aksi mana nggak ada, perbuatan sama sekali nggak ada. Orang buta. Buta mana bisa digunakan matanya untuk nyari. Aduh, Mas Ri, kalau bisa tuh pikiran juga jangan buta, Mas. Cukup mata yang buta, pikiran tuh jangan buta. Kita tuh harus pandai-pandai nyari jalan keluar. Jalur kita masing-masing, Mas. Jalur saya itu ada, jalur Mas Ri ada. Misalkan saya milih jalur sendiri, bisa saya pergi dari sini, gampang saya. Ya mana kalau misalkan saya keluar, Mas, saya keluar nih ya kan, saya keluar dari sini, kayak tim Mas Ri yang lain. Saya bukan berarti saya keluar di sini, bukan berarti karena Mas Ri itu lagi jatuh terpuruk-puruknya. Enggak, saya nggak mau nama Mas Ri itu buruk. Kalau misalkan lah, saya pun keluar dari sini, saya nggak peduli Mas Ri sini mau makan apa enggak, saya nggak peduli. Karena Mas Ri aja nggak pernah mikirin saya tentang apa jalan keluar saya. Saya bilang kita kerja sama dukun sementara waktu. Kalau misalkan ini sudah selesai sama Habis Soleh, kita tinggalkan mereka sama dukun itu. Urusan Leontin nama dia itu urusan dia. Yang penting kita tuh dapatkan uang 200 juta. Tapi janganlah sampai kita sekarang ini kita ini sekarang bekerja sama Alah Mas, nggak usah ngomong gitu lah Mas. Kan masih ada cara yang lain. Jangan Caranya lain tuh bekerja netizen. sama dukun. Coba saya mau nanya, selain netizen siapa? Saya mau nanya, selain netizen tuh siapa? Gitu. Selain netizen. Itu netizen itu aduh nggak punya semua, nggak punya pikiran untuk nyari jalan keluar, nggak ada mereka. Buntu semua mereka ini. Taunya komentar aja, jarinya itu digunakan untuk komentar yang enggak. Kamu itu jangan gini diki-diki. Kasihan gini-gini, kasihan lebih kasihan lagi saya sahabat. Saya di sini nyoba jadi nyari jalan keluar, tapi apa ujung-ujungnya? Saya pengen ini kayak mana caranya biar saya itu bisa mendapatkan uang segitu dengan instan, cepat. Dengan jangka waktu 2 hari. Tapi apa? Ketika saya itu udah mendapatkan ide untuk menjual ini dengan dukun-dukun. Apa bukti saya? Kamu jangan terhasut sama Habib Soleh. Tapi saya Masih ada cara lain. Mas. Kita sini sama-sama berjuang. Kamu ingat nggak? Kita sama-sama di sini berjuang. Dari dulu kita berjuang. Dakwah di jalan Allah. Jadi gini Mas. Kita memberantas perdukunan. Udah gini aja. Mas Ri bilang saya ini termakan omongan. Saya nggak termakan. Memang kenyataannya Habib Soleh itu benar. Benar apa kata mereka. Kalau misalkan kalian tuh nggak memamerkan sama dukun, saya pun memamerkan. Netizen itu nggak ada semua. Duitnya nggak ada kata Habib Soleh kan. Benar, sekarang apa buktinya? Satu pun nggak ada yang memamerkan. Dukun itu, walaupun mereka itu bodoh, walaupun mereka itu nggak dibilang nggak ada rasanya itu, mereka itu iman kayak kita gini, tapi mereka itu masih ada kepedulian sama kita, mau bantu kita. Netizen apa? Tahu tentang agama kan? Tapi apa tentang saling menolong sesama manusia? Tapi saya yakin sahabat-sahabat saya itu yakin akan apa? menolong saya. Yakin makin hancur gitu. Ini kita udah hancur, tapi kalau misalkan kita tuh nunggu netizen, yang kita punya sekarang itu bakal habis semua Mas. Untuk makan semua nanti. Yang ada apa ujung-ujungnya utang nggak terbayar, semua pakaian habis. Ini pun bakal teranyutkan nih semua nih. Ini jangan sampai aduh Mas, saya sebenarnya emosi lo Mas Ri. Pokoknya saya mau Mas, ini juga saya harus bisa memakan ke netizen. Kalau netizen mau. Kalau enggak ya terpaksa saya harus kasih ke dukun. Ini saya baru kali ini saya itu ngomong, udah kita makan ke netizen ini ya. Ya baru kali ini. Kalau misalkan dia ini netizen nggak mau, saya harus. Jadi gimana Mas? Mas ini masih nganggap saya sebagai adik nggak? Masih ingat gak sih ini? Saya ini adik apa adiknya Mas Ri? Ya justru itulah karena kamu adik saya. Jadi cuman kamu lah harapan saya yang bisa nemani saya. Yang bisa mensupport saya. Mas gini Mas. Kalau misalkan Mas Ri itu masih nganggap saya sebagai adik Mas Ri, saya ini Mas Ri itu masih berharap saya itu di sini terus. Nemenin Mas Ri kan bilang bahasanya. Tapi kalau misalkan Mas Ri nggak ngargain keputusan saya mau gimana lagi? Mas Ri lebih memilih netizen yang bukan siapa-siapa Mas Ri yang nggak ada sangkut pautnya maksudnya nggak ada sangkut pautnya ataupun keluarga dari Mas Ri itu nggak ada. Kenapa kok Mas Ri lebih memilih mereka? Bukan saya sebagai adik. Bukannya saya pilih kasih. Tapi janganlah sampai gara-gara ujian seperti ini. Ujian kita ini belum seberapa. Dulu 25 Nabi dan Rasul. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri aja pun musuhnya itu pamannya sendiri. Ujian bertubi-tubi. Mungkin ini cara Allah untuk menaikkan derajat kita dengan ujian seperti ini. Itu kan mereka kan gini loh Mas. Itu zaman Nabi itu kan musuhnya paman sendiri kan. Jangan sampai kita ini musuhan juga gara-gara masalah ini. Itu sama kan? Itu gara-gara Nabi itu sama pamannya sendiri kan. Jangan sampai saya sama abangnya sendiri. Gara-gara permasalahan utang tadi itu.
Saya ngasih jalan keluarnya ini mas, ini gampang, instan nyari jalan keluarnya. 150 juta tuh gampang, bahkan dilebihkan 50 juta. Ibaratnya 50 juta tuh dibagikan gimana ya, itu terima kasih dia karena saya itu ngasih liontin ini ke dia. Tapi Mas Ri apa sekarang? Nggak ada namanya itu terima kasih karena saya itu udah ada ide itu tadi, nggak ada terima kasihnya Mas Ri. Malah kan netizen yang nggak, bukan siapa-siapa. Netizen itu sebenarnya aduh munafik, mereka itu ingin kita jatuh Mas. Kita tuh Jangan kita jelek-jelekan netizen, karena netizen lah kita bisa sampai sekarang ini. Kita tuh dakwah tuh ikhlas. Yakin saja sudah. Banyak nanti sahabat-sahabat kita yang bantu saya. Mas gini Mas, Banyak itu nanti sahabat-sahabat yang bantu saya. Atau mungkin ini akan saya lelang ini ya Pak. Songkok saya ini akan saya lelang bisa. Saya masih ada liontin. Daripada liontin ini saya berikan sama dukun, bosan liontin ini saya baharkan sama sahabat-sahabat saya. dilelang semua gitu. Jadi kita masih apa? Makai apa? Mas Ri makai apa? Saya tidak peduli, tidak mau menghiraukan itu daripada saya bekerja sama dukun. Mas Ri ngomong, saya ini menjelek-jelekan netizen. Mereka itu udah jelek, yang cantik komentarnya mereka. Yang bagus tuh netizen itu komentarnya. Aslinya mereka ini jelek aslinya. Buktinya mereka ini membiarkan kita jatuh kayak gini, nggak ada yang menolong kita kan. Sama dengan mereka itu jelek. Nggak perlu saya jelek kan, memang udah jelek mereka. Mending kita kerja sama dukun. Kita sebentar waktu, jangan sampai tahu mereka Mas. Mereka ini nggak tahu apa-apa udah. Mereka memang tidak tahu. Kalau tidak saya tayangkan mereka nggak akan tahu. Ya makanya Tapi mau Allah tuh maha tahu. Allah tuh maha melihat. Ya kan kita bisa tobat Mas. Kita bisa tobat. Mas, ya Allah tuh maha pengampun. Ingat, kita tuh walaupun kesalahan kita seperti apa, kita masih ada peluang untuk minta maaf. Kita tobat, udah selesai permasalahan. Jangan segampang itu ngomong Ki. Hah? Jangan Ya, segampang itu. Mas, ngomong tuh gak gampang. Kita tuh yang paling gampang tuh kayak mana ya? Yang enggak. Maksudnya Mas ngomongnya tuh kayak terlalu gampang gini. Itu susah Mas. Karena itu betul-betul resiko yang dibilang susah. Karena yang kita lawan ini sebenarnya itu dukun. Dan tahu sendiri saya itu juga sebenarnya dulu tuh nggak suka sama dukun. Emang karena kondisinya kayak gini, mau nggak mau saya harus kerja sama dukun untuk sementara waktu. Urusan itu dosa apa enggaknya itu tinggal tobat. Mereka ini tahu apa netizen? Jangan kali ini Kita jangan makin jatuh yang ada Mas. nafsu. Sudah Jangan sampai tenda ini saya jatuhkan nanti yang ada. Jangan gunakan nafsu, Ki. Jangan gunakan nafsu. Kamu ingat gak? Kita dulu, saya itu sama-sama berjuang dakwah secara ikhlas. Kamu kan dulu kita sama-sama berjuang berdakwah. Iya, Kamu bantu saya paham. Mas Ri nggak gini loh Mas. Mas Ri anggap aja lah. Mas Ri dulunya itu berusaha ini kan kayak mempertahankan nama baik Mas Ri, dan biar nama Mas Ri itu dikenal sama orang. Pas sudah dikenal sama netizen, sekarang apa? Nama baik Mas Ri itu terancam dikarenakan utang ini. Saya tidak ada pernah bilang. Saya tidak pernah bilang saya itu mau nama saya tidak pernah. Kita sama-sama berjuang berdakwah. Berjuang berdakwah gimana kalau misalnya ujung-ujungnya sekarang ini itu nama baik Mas Ri itu tercemar. Yang mending kita nggak usah berdakwah dari dulu, sia-sia Mas. Kita Mas Ri itu jaga nama baik Mas Ri itu biar nggak tercemar, biar nggak dikenal buruk sama orang. Itu kita berjuang itu sama-sama, memang kita pertahankan tim ini. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya kayak gini, ya sama dengan kita udah bertahun-tahun itu ya cuma sia-sia. Buat apa? Mending kita nggak usah dari dulu, nggak usah ini, mending kita bubarin semua. Bisa jadi saya pun malam ini pun mau pergi, bisa saya sebenarnya. Jangan, saya mohon sama kamu. Janganlah kamu tinggal saya dalam kondisi seperti ini. Nggak cuma begini, saya hancurkan semuanya biar Mas Ri juga nggak bisa tinggal di sini lagi. Biar pening Mas Ri, nggak cuma mikir utang, pening juga nyari tempat tinggal. Ini apa nih kok kayak gini ya? Ini bisa saya hancurkan juga Mas. Nggak cuma bukan tahta Mas Ri aja yang hancur, ini tempat tinggal bisa saya hancurkan Mas, biar pening. Saya akan buktikan sama kamu di kisah sahabat saya pasti dalam bukti. Nggak ada Mas, mau sampai mati Mas, mau sampai Mas Ri mati itu. Sama kamu. Sahabat saya bisa nolong saya. Netizen. Kalian pasti akan nolong saya. Kalian buktikan. Allah akan nolong kita, sahabat-sahabat akan nolong kita. Jangan kamu seperti itu. Jangan kamu tinggalkan saya di saat kondisi saya seperti ini. Di saat saya hancur-hancurnya. Saya itu nggak gini Mas, saya itu pergi di sini bukan karena Mas Ri itu jatuh sejatuh-jatuhnya, enggak. Saya nggak mau nama Mas Ri itu jelek. Saya maunya itu nama baik Mas Ri itu tetap bertahan.
Ya nggak aja Mas Re itu ya. Pas di lab tadi itu Mas Re ketemu sama Habib Soleh itu secara langsung. Itu sama Habib Soleh itu dia tuh menjelek-jelekan pas live streaming. Dan itu netizen Mas Re itu mereka udah tahu semuanya, dan Mas Re itu secara gak langsung udah mulai jelek namanya. Kalau misalkan dia tuh datang kemari, mungkin ya aduh saya nggak juga, saya juga bingung Mas, mungkin bisa lebih parah dari ini. Tahu kan, Mas itu buta, jangan buta juga pikirannya Mas. Pokoknya juga malam ini saya harus berangkat dari sini Mas. Gak nyangka saya Ki kamu bisa ngomong seperti itu Ki. Kamu ngakui nggak saya ini abang kandungmu? Ya Mas ngaku nggak saya sebagai adiknya? Saya nggak kan? Ya udah, bagus saya pergi dari sini. Bukannya saya nggak ngakui, tapi nggak mungkin saya mengarahkan Leontin Dewi sekarang sama dukun. Nggak mungkin saya bekerja sama dukun. Ya ketimbang Mas itu bekerja sama orang jelek-jelek ini, sama dengan Mas. Iya kalau mereka mau bantu, mau bantu pun 1-2 orang. Butuh berbulan-bulan misalkan mereka itu memang 1-2 orang. Mending saya ke dukun, 1 orang tapi bisa menghasilkan 200 juta. Lebih 50 juta untuk kita nyari tempat tinggal dan makan Mas. Bisa kita putar balik uangnya itu biar bisa berkembang kayak dulu lagi Mas. Biar kita buktikan itu ke mereka yang tim Mas Re kita yang udah keluar karena Mas Re itu jatuh, kita buktikan karena dukun itu ngasih kesempatan sama kita biar kita naik lagi. Kamu ingat nggak? Kita buktikan sama Kamu mereka. ingat nggak sebuah kisah Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Nabi Rasulullah, yang mana beliau adalah orang yang pertama memenangi ajan. Sampai ujian saya disiksa bertubi-tubi, disiksa betul-betul disiksa untuk tidak mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Dia tetap berkata Tuhanku Allah, disiksa lagi, dia tetap mengaku Tuhanku Allah. Ini yang kita rasakan. Mas, kita kan Mau kondisi seperti apapun, mau jatuh seperti apapun, jangan sampai kita lari dari ajaran Kanjeng Nabi. Mas Re kita bukan nabi Mas. Jangan sampai kita murtad dengan gara-gara ujian seperti ini. Tinggal tobat, Ya Allah. tinggal syahadat ulang. Kalau misalnya kita merasa murtad, kita syahadat lagi. Astagfirullah. Kita tinggal syahadat lagi, kita tobat lagi, kita ngakui kesalahan kita, kan gampang urusannya kan. Ya udah, kita sementara waktu kita sembah itu si dukun-dukun itu, biar kita mendapatkan uang, kita kasih liontinnya, udah kita selesai permasalahan ini. Udah Mas, udah gini aja Mas. Kalau misalkan Mas Re nggak bisa ngesetujui aja satu kata dari saya pergi dari sini sekarang juga. Saya hancurin ini tempat ini biar Mas Re juga pening. Jangan kamu hancuri. Saya sebenarnya bisa ngancurin ini Mas. Saya masih sabar. Cuma ini tempat tinggal saya. Ya bodoh Mas, bodoh. Saya penting saya tuh. Saya kalau kamu pergi ini kamu hancurkan, saya bingung gimana saya bangun ini. Asal Mas tahu ya, ini teman saya di sini masih banyak. Saya masih bisa numpang sama mereka sebenarnya. Kalau saya hancurkan, saya ikut sama mereka. Mas Re buta, nggak mungkin Mas Re bisa nyari saya. Yang ada saya yang bisa nyari Mas Re. Mas Re mau tinggal di mana? Di sini kolong jembatan, sini kan ada kolong jembatan, di sini di hutan. Apa tebu? Mana mungkin tebu itu apa gini-gini? Mau ular Mas Re, mau apapun terserah. Yang penting saya hidupnya nyaman. Misalkan nama Mas Re jelek, saya pun nggak ikut jelek. Jangan berarti saya itu di situ ngomong kayak gitu, bukan berarti saya itu nggak nganggap Mas Re. Saya itu cuma nyindir. Kalau misalkan Mas Re ngikutin saya, nama Mas Re nggak bakal jelek, nggak bakal tercemar. Satu kata aja itu Mas. Setuju, udah selesai. Kita udah selesai. Ini saya jumpain dukun itu, saya bawakan uang, transfer ke Habib Soleh, nggak perlu dia kemari. Biar saya misalkan gini Mas, ini uang dadak, kita kirim ke Habib Soleh, kita suruh dia tuh klarifikasi tentang permasalahan itu. Kok misalkan dia tuh cuman hilap perkataannya itu cuman karena emosi aja, udah selesai Mas. Gampang sebetulnya Mas sama dukun ini. Apa yang nggak mungkin sama dia? Udah saya pergi aja Mas, minta ini Mas ya. Udah nih kita aturkan aja ini. Astagfirullah Ki, jangan Ki. Ya Allah. Ini aduh apa ini ya? Apa semua ini? Ya, biarkan hancur. Saya mau pergi aja dari sini. Jangan pergi Ki. Ya Allah. Ini apa? Hah? Uang semua nih. Astagfirullahaladzim. Mau tinggal di mana Mas? Sekarang nggak ada tempat tinggal lagi kan? Saya mau nginap di rumah teman saya. Ya Allah. Saya siap bersujud. Nggak usah sujud-sujud Mas, nggak usah Mas. Mas Re, nggak usah sujud-sujud Mas. Tinggalkan saya. Mas, nggak usah sujud-sujud. Saya bilang Mas Re tuh denger omongan saya. Kalau misalkan Mas Re denger omongan saya, nggak mungkin saya kayak gini. Saya nggak perlu sujud. Saya bukan siapa-siapa, cuma sebagai adik. Sahabat kita pasti akan menolong. Sahabat kita pasti nolong. Jangan kamu. Mas, harusnya saya yang sujud sama Mas Re supaya Mas Re itu setuju sama saya. Ki, Kamu tahu? Rizky jangan kayak gitu. Kau tuh orang bodoh kameramen. Kau tuh diam aja. Kau jangan bela-belain. Jangan kayak gitu. Ini abangmu. Kau matikan kameranya itu. Kau matikan. Ini abangmu. Ini jangan sampai saya hancurkan ini ya. Ini jangan sampai Jangan kayak ini gitu. saya bawa ini ke dukun itu. Kamu matiin kan kameranya. Kamu matikan kameranya. Jangan kayak gitu, Ki. Kamu matikan kameranya, kamu hapus videonya.
Hah? Kamu tuh gak kena itu kan? Kok sempet kena mungkin lebih parah dari. Mas Ri, kamu denger ya? Saya ini bukan adikmu lagi sekarang. Saya bukan adikmu lagi sekarang. Ini mau kepalamu pecah di sini, kamu mati pun nggak masalah. Mending kamu mati daripada namamu itu tercemar buruk di sini. Nggak cuma Mas Ri yang buruk, saya dan orang tua kita juga buruk namanya nanti. Saya ngomong gini bukan berarti saya itu nggak suka sama Mas Ri, enggak. Karena apa, Mas Ri itu nggak mau setuju omongan saya. Saya nggak mau nama Mas Ri rusak. Kalau Mas Ri setuju sama omongan saya, nggak peduli, saya nggak lupa kasihan. Kok bisa mau saya gini, Mas? Kalau bisa, saya bikin lebih parah dari sini. Kok bisa pun kebelah itu kepalanya itu. Ini keras. Saya benturkan mati, Mas Ri. Mau matanya itu mau saya bikin parah, mau kaki saya patahkan biar Mas Ri nggak bisa kemana-mana. Biar mati membusuk di sini, enggak? Saya ngomong gitu bukan berarti saya kejam. Saya nggak mau Mas Ri itu hidup dengan enggak, saya ini abangmu. Mas, jangan kamu tinggalin saya. Saya itu nggak mau, Mas. Nengok Mas Ri itu ngederita kayak gini kan percuma kalau hidup derita kayak gini kan. Mending ikutin saya udah. Perkataan Habib Soleh itu benar. Benar kata Mbak Habib Soleh. Kita amarkan ke dukun. Udah selesai permasalahan. Ini apa ini ya? Ki. Kau diam. Kau Itu abangmu. jangan sama-sama kau posting video itu ya. Aku hajar nih kau. Jangan kayak gitu. Kau tuh siapa? Kau tuh cuma orang baru di sini, kameramen. Jangan tinggalin saya, Ki. Urusan mulai tuh. Aku mati situ urusan tuh. Aduh, Mas Ri. Ya Allah, coba. Cara nggak mungkin saya memberikan biontir ini kepada dukun, sahabat. Saya yakin pasti kalian akan menolong saya. Ya. Tapi di sisi lain, adik saya itu adalah adik kandung saya, sahabat. Dia berjuang bersama saya. Gak seperti itu, sahabat. Ya Allah, saya yakin pasti kalian, ya Allah, pasti kalian akan membantu saya. Saya yakin, ya Allah. Ya Allah, di kondisi seperti ini, ya Allah, orang-orang meninggalkan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kuatkanlah hamba, ya Allah, menjalankan ujian ini, ya Rabb. Tolong hamba, ya Allah. Sabar. Saya yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan dengan perantara kalian semua, sahabat. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu. ما دعا لله